Pada minggu lepas kita belajar tentang janji sebagai pewaris janji Abraham. Amin. Kita tahu kita mewarisi janji Bapa kepada Abraham sama seperti Abraham, yaitu melalui iman. Jadi apa yang kita percaya adalah apa seperti Abraham percaya. Dan apa yang Tuhan janjikan melalui keturunannya itu ada pada kita. Jadi pada hari ini saya mau bawa kita untuk lebih dalam melihat berkat keturunan Abraham ini. Dan kita akan belajar daripada anak kepada Abraham secara fisikal sendiri, secara keturunan secara genetik, yaitu Ishak. Tapi saya ingin memberitahu kita pada hari ini bahwa Ishak dan Anda atau saya dan kita semua adalah sama. Nah, kita akan lihat firman Tuhan bagaimana menyamakan kita dengan Ishak sehingga keturunan Abraham yaitu Ishak menerima berkat itu sama seperti kita juga akan menerima berkat sama seperti Ishak yang menerima berkat sebagai keturunan Abraham. Nah, pada minggu lepas kita belajar tentang sedikit tentang Ishak, betul kan? Tuhan memberkati dia waktu zaman kelaparan, dia bilang. Oke, mari kita lihat firman Tuhan ini. Hak menerima janji Allah. Dalam Galatia pasal 3 ayat 29 firman Tuhan mengatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, jikalau kamu milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham, berhak menerima janji Allah. Jadi pertanyaan saya, apakah saya bersama-sama dengan mereka yang merupakan milik Kristus? Amin kan? Kita milik Kristus. Bila kita percaya Yesus, kita milik Kristus. Malah saya berkata kita keturunan Abraham, yang dimana janji itu sepenuhnya ada pada keturunan Abraham, ada semuanya pada Yesus. Jadi bila kita milik Kristus, kita juga memiliki janji Abraham yang dimiliki sepenuhnya dalam Kristus. Amin. Dan itu berbicara bukan hanya kepada berkat-berkat secara rohani, amin, keselamatan kita pada dunia akan datang, malah pada waktu kita akan ada di sorga, di hidup kekal kelak, tapi juga pada hari ini. Amin. Saya sudah mendahului apa yang saya mau sampaikan, tapi saya mau jemaat Tuhan ikutin pada hari ini sebagai pewaris janji Abraham, karena kita adalah milik Kristus. Tuhan mengatakan, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Oke, beritahu kawan kamu sebelah. Bilang, saya duduk sebelah keturunan Abraham. Nah, yang di belakang tidak cakap. Mohon denda dikasih. Puji Tuhan. Kita adalah keturunan Abraham. Amin. Jadi saya keturunan Abraham, Anda keturunan Abraham. Jemaat Tuhan sini keturunan Abraham. Saya mau kamu identifikasikan diri kamu sebagai keturunan Abraham, karena kita adalah berhak menerima janji Bapa. Haleluya. Nah, mari kita balik kepada Ishak. Kita akan belajar dari Ishak satu pelajaran yang sangat istimewa sekali. Sebenarnya saya berharap kalau boleh setiap kita ini yang datang jemaat Tuhan yang ada istri sama-sama istri, tapi tidak pada jemaat kita datang dengan diri sendiri saja, ada suami istri. Puji Tuhan, firman Tuhan itu kita. Nanti kita akan belajar banyak. Firman Tuhan mengatakan dalam Kejadian pasal 26, sudah kita sentuh ini minggu lepas. Siapa yang ketinggalan boleh tengok balik di rekaman video, boleh. Dia kata begini dalam ayat 21, Kejadian 26 ayat 1, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Palestina. Lalu Tuhan menampakkan diri serta berfirman kepada Ishak dan katakan, janganlah pergi ke Mesir, diamlah negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jadi jangan pergi ke Mesir. Ayat yang ketiga, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Jadi maksudnya tinggallah di negeri di mana dia berada. Nah, pada waktu itu dia berada di Gerar. Ishak pergi ke Gerar, di mana tempat itu dikuasai oleh seorang pemimpin, yaitu raja orang Palestina dipanggil Abimelek. Bersama dengan saya. Amin. Abimelek menguasai tempat itu. Tapi Tuhan tidak menyuruh. Tapi kawasan Gerar itu pasti kawasan Palestina atau di kawasan tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan kepada Abraham untuk dimilikinya. Amin. Jangan pergi ke Mesir. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau, firman Tuhan katakan, dan memberkati engkau. Tuhan akan berkati dia sebagai orang asing di Gerar. Amin. Kita bilang kita ini hanyalah pengembara di dunia yang asing. Tidak apa, tidak masalah. Tuhan memberkati kita di mana kita berada, walaupun hanya kita lalu ke tempat itu, tempat ini. Maka akan menyertai engkau dan memberkati engkau kepadamu lah dan kepada keturunanmu lah
akan kuberikan seluruh negeri ini dan aku akan menepati sumpah yang telah aku ikrarkan kepada Abraham ayahmu. Kenapa? Karena Tuhan telah berjanji melalui keturunan Abraham dia diberkati. Jadi Ishak adalah keturunan Abraham dan Tuhan katakan kamu keturunan Abraham, kamu akan diberkati. Dan kita baca dalam Galatia tadi, janji ini juga untuk Anda dan saya kalau kita milik Kristus. Amin. Kita juga adalah keturunan Abraham dan yang lebih tepat lagi berhak, dia bilang, menerima janji Bapa atau janji Allah. Sebab motif, kenapa Tuhan katakan jangan pergi ke Mesir? Kenapa Tuhan katakan jangan pergi ke Mesir? Kita sedang belajar bagaimana Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam Ulangan pasal 11 ayat 10 dan 11, dua ayat ini, firman Tuhan mengatakan kepada orang Israel, dia katakan begini, sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, maksudnya Tuhan yang dia cakap ini, tanah yang duduki ini, maksudnya tempat di mana Ishak berada, di Gerar, di tanah Palestina, di Kanaan. Kan sekarang itu negara Israel, kalau dalam peta dunia sekarang negara Israel. Untuk dudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, bilang, bukan seperti tanah Mesir. Apa beza dengan tanah Mesir? Dengan tanah Kanaan, tanah perjanjian ini. Dia katakan, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tengok, di Mesir, seperti saya katakan tadi, mereka bergantung kepada sungai Nil. Nah, tapi untuk mendapatkan sungai Nil, mereka harus buat sistem pengairan. Dia katakan, yang harus kau airi dengan jerih payah. Jadi Mesir adalah satu tipe ataupun satu gambaran, satu simbolik, satu apa itu orang bilang gambaran yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Apabila mereka melihat Mesir sebagai sumber, adalah seperti mereka beralih kepada usaha dan jerih payah. Saya mau beritahu kita hari ini, Tuhan mau memberkati kita, tapi bukan dengan jerih payah, bukan dengan kekuatan kita. Amin. Tuhan akan memberi kekuatan kepada kamu, tapi bukan kekuatan kita, kita punya kebijaksanaan. Karena bila kita ke Mesir, firman Tuhan mengatakan di Mesir ini dia punya simbolik adalah orang yang berjerih payah untuk mendapatkan sesuatu daripada tanah. Dia katakan yang harus kau airi dengan jerih payah. Maksudnya mata mereka bukan memandang ke atas kepada Tuhan, tapi memandang ke bawah kepada apa yang mereka miliki. Mereka mau lihat sungai. Oke, tetapi dia bilang negeri yang kemana kamu pergi untuk mendudukinya, janji Tuhan kepada orang Israel, di mana mereka mendudukinya, dia katakan ialah negeri yang bergunung-gunung. Gunung-gunung tidak ada sungai. Memang ada juga stream lah, ada juga sungai. Tapi tidak seperti di Mesir. Dia katakan begini, dan lembah-lembah yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Jadi kalau di Mesir sumber dia ialah sungai. Lihat bersama dengan saya. Tapi harus mereka buat, kalau orang Mesir kan dia buat tarikan, dia kasih ikan itu tanah lembut supaya itu air jalan. Dia mereka buat parit. Jadi jerih payah. Itu tanah Mesir. Tapi kalau di tanah yang Tuhan janjikan, dia katakan gunung-gunung, lembah-lembah yang mendapat air daripada langit. Kan? Jadi yang berharap kepada surga, yang berharap kepada Tuhan. Jadi saya mau lihat ini. Kalau orang bilang prinsip, silakan. Pertama, Tuhan mau kita melihat diri kita menjadi keturunan Abraham yang berhak menerima janji Bapa. Tapi janji Bapa berkat kepada kita bukan seperti yang ada di Mesir, yaitu melalui jerih payah yang melihat ke bawah, yaitu sungai dunia ini ataupun sumber semula jadi. Tetapi Tuhan mau kita diberkati berdasarkan apa yang ada di negeri yang Tuhan janjikan. Gunung-gunung, lembah-lembah, kemudian yang hanya menantikan dan mengharapkan air daripada hujan dari langit, mengadah ke langit, melihat dan berharap kepada Tuhan. Beli bersama dengan saya. So, mengapa Tuhan katakan kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir, tinggallah di tanah Kanaan, di tanah Palestina, di tanah Kanaan itu. Walaupun waktu itu tanah itu bukan milik si Ishak lagi, belum dia miliki sepenuhnya, masih dimiliki Raja Abimelek. Tapi Tuhan mau serahkan, transferring itu, kekayaan itu daripada orang Palestina kepada Ishak, dengan syarat dia mesti tinggal di mana dia berada. Amin. Luar biasa. Jadi Tuhan mau kita jangan turun
Mungkin ini kalau petahkan daripada tanah Kanaan ke Mesir. Jangan turun. Jangan merendahkan kita punya level. Daripada berharap kepada Tuhan, kepada dunia ini, kepada sumber dan sebagainya. Tapi Tuhan sekarang ini pada hari ini dia katakan begini, apapun keadaan dunia ini, karena dia berbicara tentang Mesir dan juga tanah Kanaan itu, yang membedakannya adalah apa yang kita harapkan. Apakah kita mengharapkan daripada surga ataupun daripada dunia ini? Dan Tuhan mengatakan, aku telah berjanji memberkati kamu, walaupun di gunung, walaupun di tempat yang dia katakan sini bergunung-gunung dan lembah-lembah. Tuhan menjanjikan berkat itu kepada Ishak. Dan Ishak dan Anda adalah, dan saya adalah keturunan Abraham. Luar biasa. Nah, dalam Kejadian, kita balik ke Kejadian 26 tadi, dia katakan ayat 6-8. Jadi tinggallah Ishak di Gerar, dia bilang. Maka tinggallah Ishak di Gerar. Di mana itu? Di tanah perjanjian, di tanah Kanaan, di tanah Palestina, di mana Raja Abimelek menjadi raja. Ketika orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, nah satu situasi, saya mau bawa kita lihat. Mengapa saya bilang siapa yang ada bawa istri luar biasa, puji Tuhan. Jadi sini ada saya dan saudara Deacon John dan juga Julius sama istri. Deacon Petrus, istri tetap di hati. Haleluya, puji Tuhan. Ya katakan ketika orang-orang di tempat itu bertanya kepada istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku. Dia katakan gini, sebab ia takut mengatakan, ia istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya maksud cantik. Si Ishak beritahu yang istri dia adalah saudara dia. Di mana dia belajar itu? Dari mana si Ishak belajar itu? Dari bapak dia lah. Si Abraham sendiri kan waktu dengan Raja Mesir, bilang siapa itu perempuan sama-sama kau Abraham? Cantik betul. Oh, saya punya adik. Terus itu Raja Mesir bawa, dia bilang beli kasih ambil jadi istri saya. Silakan, dan lagi itu si Abraham. Dia bawa pergi dia punya istana. Tapi Tuhan bertemu dengan Raja Mesir. Beritahu, itu adalah, dia bilang, kau telah berdosa, kau ambil istri orang benar, dan lagi itu. Abraham adalah orang benar. Karena kita tahu bahwa kebenaran Abraham bukan karena dia baik. Kebenaran Abraham bukan karena dia tidak berbohong. Kebenaran Abraham bukan karena dia tidak dia sanggup mati untuk mengakui bahwa Sarah itu istri dia, bukan. Dia benar karena Tuhan istiharkan dia benar. Ketika dia berani percaya kepada janji Bapa. Ketika Abraham melihat bintang, dia percaya bahwa satu hari nanti juru selamat akan dilahirkan melalui keturunan dia. Percayalah Abraham apa yang Tuhan bagi dia lihat di bintang, Injil yang ada di bintang, dan Tuhan benarkan dia. Amin. Setelah berapa lama ya di sana, pada satu kali menjenguklah Abimelek raja orang Palestina itu dari jendela, maka dilihatnya Ishak berjumpa-jumpuan dengan Ribka. Maksudnya dia sedang bermesra dengan si istri dia. Dan bila si Abimelek tengok, ini bukan adik beradik ini, dia bilang. Kita melihat macam itulah. Tetapi Abimelek berkata, apa yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami, dia bilang. Tuhan yang selamatkan si Ishak punya istri ini. Apabila si Abimelek nampakkan, dia bilang, sebelum itu si Ishak bilang, bila orang Palestina tanya, ini siapa ini? Ini adik saya, saudara saya. Tapi bila si Abimelek raja tengok, dia punya perilaku pasangannya ini bukan diberadik, ini macam suami istri. Jadi dia cakap sama si Ishak, dia katakan, apa yang telah kau perbuat ini kepada kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memerintahkan kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ya dia mati. Maksudnya sekarang si Ishak dan istrinya selamat. Amin. Sekarang dia tidak perlu berbohong lagi. Karena dia punya tembiran sudah terbongkar. Dan syukur kepada Tuhan, Abimelek malah melindungi pasangan ini. Dia katakan, siapa yang mengganggu orang dan orang istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Dia maksudnya tidak diganggu lagi. Nah, Ishak diberkati 100 kali lipat. Dia katakan dalam Kejadian 12 ayat berikutnya, dia katakan, maka menaburlah Ishak. Bila di tanah itu dalam tahun itu juga. Maksud tahun apa? Mari kita lihat ya, ayat yang pertama tadi.
Ayat yang pertama, dia katakan di sini dalam Kejadian 26 ayat 1 dia katakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Dia bilang di negeri mas tahun itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi pada zaman Abraham. Saat itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Palestina. Saya bertahu orang Palestina sini maksudnya Palestina yang sekarang ini. Inilah keturunan orang Palestina. Oke, boleh bersama dengan saya. Maksudnya di tanah Kanaan yang sekarang sedang bergeser. Oke, skenario politik dan juga ras dan juga agama di Israel sekarang ini. Amin. Jadi berlaku sini dia katakan kelaparan di negeri itu. Jadi kalau kita lihat yang berikutnya, Ishak dia katakan sini menaburlah Ishak di tanah itu dalam tahun itu juga. Maksudnya dalam tahun itu juga merujuk pada tahun kelaparan. Maksudnya dalam keadaan kemarau sana waktu itu dia menabur. Kalau orang bilang, oh kalau kau menabur di Mesir tidak masalah, sana ada air Nil. Tapi Tuhan bilang jangan di sana karena itu mengabarkan bahwa kau akan mendapat makanan berdasarkan kekuatan kau. Kau buat parit, kau mengairi, membajak kau punya tanaman. Itu adalah berdasarkan kekuatan kamu. Tapi Tuhan mau dia tetap berada di tanah Kanaan, kerajaan perjanjian. Maksudnya di mana dia berada sekarang? Di Gerar. Walaupun kemarau. Dia menanam di tahun itu juga waktu musim kemarau. Dan orang tanya, dari mana kau dapat air? Nah, begitu kan? Mesti orang tanya, dari mana kau dapat air? Bolehkah kau tanam? Boleh. Tuhan bilang, yang mana kau berharap pada air hujan dari langit. Jadi kau lakukan dengan iman. Usaha dan pekerjaan yang dibuat oleh Ishak ialah menabur. Dia tetap menabur. Tapi dia tahu bahwa Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan. Tuhan yang akan supply segala sumber. Yang paling penting dalam konteks ini adalah air dari surga. From heaven dalam bahasa Inggris. Dari langit. Amin. Itu yang luar biasa. Nah, saya beberapa hal masih dia katakan, dan dia mendapat hasil 100 kali lipat sebab dia diberkati Tuhan. Luar biasa kan, dia diberkati 100 kali lipat. Bukan pada musim biasa, musim menanam. Musim menanam kau dapat 1 kali lipat. Biasalah kan satu ikar 1 tan. Contohlah kan itulah biasa, itu normal dalam musim biasa. Dalam musim lagi yang bagus cuaca dia dan juga tanah subur, 1 ikar dapat 2 tan, luar biasa. Tapi Ishak ialah ini hanya ilustrasi saja. Tapi Ishak menanam 1 ikar, dia dapat 100 tan. Bukan pada musim biasa, bukan pada musim yang baik, tapi pada musim kemarau. Mengapa ayat yang berikut dia katakan sini, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Kamu perasaan nggak Tuhan ada tiga peringkat ini, 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Dan perkataan yang digunakan di sini dia katakan yang mendapat hasil 100 kali lipat. Amin. Luar biasa. Puji Tuhan. Apabila Ishak mendengar perintah Tuhan, dia katakan jangan ke Mesir, tapi stay di mana kau berada. Di mana yang telah Tuhan janjikan kepada Abraham dan keturunannya. Dan keturunan sini ialah maksudnya pada Ishak. Yang mana mereka tidak mengharapkan seperti di Mesir, air yang mereka terpaksa airkan, mereka melihat air sungai, mereka berharap itulah yang akan mengairi kehidupan mereka, berusaha dengan kekuatan mereka untuk mengairi. Maksudnya mereka buat air, sumber air itu mereka alihkan daripada sungai ke tanah mereka. Perlu ada usaha dan jerih payah. Tetapi Tuhan mau supaya Ishak menanam di mana dia berada, walaupun kering, tanam saja dan percaya bahwa sumber akan turun dari surga. Amin. Luar biasa. Nah, mari kita lihat dalam Kejadian 12 dia katakan, Allah maka menaburlah Ishak, dia bilang. Apa maksud sini? Maksudnya Ishak mempunyai usahaan. Jadi sinilah pekerjaan di mana kita katakan yang orang bilang, Tuhan, jangan cakap pasal lalu saja, tangan duduk diam saja, Tuhan, berkat bukan datang begitu. Betul.
Kita karena buat sesuatu, tapi kita buat sesuatu bukan karena supaya kita diberkati, tapi karena kita sudah diberkati. Kita tahu bahwa Tuhan akan memberkati usaha kita yang menabur ini. Masih ada kan? Masih ada usaha ini. Semada 30, 60, mahal-mahal 100 kali lipat. Ini terbuka pada Anda dan saya untuk menerima banyak berkat. Tapi paling minimal saya beritahu kamu 30 kali lipat itu luar biasa sudah. Satu ikar 1 tan sebetulnya, tapi satu ikar dapat 30 tan itu luar biasa sudah. Tapi Tuhan tidak mau hanya itu saja yang Dia mau beri pada kita. Selain kita mampu, bukan mampu saya katakan sanggup percaya bahwa kita ini keturunan Abraham berhak menerima janji Bapa. Tuhan mau bagi kita bukan 30, malah bukan 60 saja. 60 pun luar biasa sudah, tapi 100 kali. Terus mengapa tadi saya cakap bilang, cakap di sebelah kamu nih. Hei, saya duduk di sebelah keturunan Abraham. Ataupun kau duduk di sebelah keturunan Abraham. Tapi saya mau kita identifikkan diri kita ini sebagai pewaris hak janji Allah kepada Anda dan saya. Amin. Luar biasa. Dia katakan dalam tahun itu juga mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan yang luar biasa. Nah, maka menaburlah Ishak dalam ayat yang ke-12 kan. Dia mulai menabur pada ayat yang ke-12. Sebelum itu apa isu dia? Kita lihat daripada ayat yang ke ayat 8, ayat 9, ayat 10 dan ayat 11 itu berbicara tentang apa? Yaitu isu dia bersama dengan istri dia. Kamu lihat kan? Dia bilang ini bukan saya punya istri, ini saya punya saudara. Dia bilang Ishak belum dapat mulai menabur apabila dia ada masalah di dalam keluarga. Ini bersama dengan saya. Orang bilang, dia ada masalah itu si Ishak cakap yang itu dia punya saudara, saya tidak masalah. Coba sekarang saya beritahu kamu, suami istri, jikalau laki kamu di depan orang dia bilang, ini siapa? Ini saya punya adik dia bilang. Apa perasaan istri? Oh tidak apa kan? Saya sebagai seorang suami, kalau suami istri saya cakap yang ini saya punya abang, dia bilang, ada masalah ini, itu tidak. Dan saya percaya ada sakit hati si Ribka, itu tidak. Walaupun dia tahu yang si bilang si Ishak ini saya punya ketua rumah, dia boleh buat apa saja dengan saya. Mungkin boleh gitu-gitu dalam senario ini, mungkin dan juga dalam konteks budaya kan pada waktu itu. Tetapi untuk kita secara umum ini bukan satu yang sehat, betul tidak? Dalam konteks budaya orang dusun, ini orang dusun lagi baru orang percaya lain. Kalau kamu punya suami tidak mau kamu sebagai istri, apa perasaan kamu? Kalau sekali-sekali itu main-main, bolehlah kan? Tapi kamu tahu apa alasan si Ishak tidak mengaku si Ribka jadi istri dia? Alasan dia kenapa? Supaya dia tidak mati. Luar biasa. Kalau kita lihat ayat ke-8 dia katakan, ayat yang ke-7 dia katakan, ketika orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah dia saudaraku sebab ia takut mengatakannya ia istriku. Karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka sebab elok rupa parasnya. Dia takut sebagai seorang suami, dia takut mati karena istri dia. Kalau dia bilang itu istri dia, orang mau rebut istri dia, jadi bunuh dia lah. Jadi alasan dia sangat baik sekali. Tapi saya percaya dalam hubungan Ribka dengan Ishak ada krisis yang berlaku. Tapi ketika pembohongan Ishak itu terbongkar, puji Tuhan, dengan cara Tuhan Abimelek ternampak di orang, tidak tahu macam mana, mungkin dia mau pergi mengintai dah. Kalau dia kedapatan yang si Ishak sama si Ribka ini suami istri. Dia katakan, mulai hari ini jika orang mau kacau kamu, saya pastikan kamu selamat. Kalau orang yang mau kacau kamu, saya akan hukum orang yang kacau kamu ini. Jadi maksudnya hiduplah sebagai suami istri bilang. Jadi waktu itu baru si Ishak bilang, mulai hari ini Ribka jangan kau sehati lagi, jangan marah dengan lagi saya, darling. Mulai hari ini saya berani sudah cakap yang di mana-mana jumpa orang yang kau istri saya, karena kita ada jaminan sudah saya tidak akan diapa-apakan oleh orang sekeliling kalau saya mengaku sebagai istri saya, karena saya milik bagi jaminan kita. Saya percaya si Ishak, hubungan si Ishak dengan si Ribka menjadi pulih. Apabila hubungan mereka pulih, maka menaburlah Ishak dan dia diberkati yang luar biasa. Nah, saya mau ajak saudara jemaat Tuhan, mari kita lihatin. Tuhan mau memberkati kita.
Tuhan mau memberkati keluarga. Anak-anak dengar ini. Doakan ibu bapak kamu. Tuhan mau memberkati keluarga apabila hubungan suami istri dalam keadaan damai. Amin. Damai. Mari kita buktikan dalam Alkitab bagaimana Tuhan memberkati kita, keluarga kita dengan pasangan suami istri yang sehati. Amin. Yang saling mengasihi, saling menyokong. Amin. Dan kita belajar bersama-sama. Saya suka betul dalam firman Tuhan ini. Dia katakan Ishak menabur dalam Kejadian pasal 2 ayat 18. Nah, saya beritahu kamu. Ini ialah sudah saya sentuh ini berapa kali, yaitu dalam pembelajaran Alkitab. Dalam Alkitab ada satu yang digunakan pakai secara umum sebagai benar oleh banyak pentafsir ataupun juga yang orang yang menyelidiki Alkitab, yaitu dipanggil hukum pertama disebut. Bukan hukum pertama disebut, maksudnya begini. Perkataan pertama disebut dalam Alkitab. Perkataan pertama disebut dalam Alkitab itu sangat penting. Dan perkataan penolong, helper, pembantu itu, penolong itu, pertama sekali disebut dalam Kejadian pasal 2 ayat 18. Di mana firman Tuhan mengatakan begini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku mencarikan penolong. Perkataan penolong itu pertama kali disebut dalam Alkitab. Dan dia berbicara kepada yang sepadan dengan dia, itu istri. Amin. Dalam bahasa Inggris, dalam Young Literal Translation, dia katakan begini, and Jehovah God said, not good for the man to be alone, I do make to him a helper as his counterpart. Ini terjemahan yang lebih direct. Yaitu perkataan sepadan sini ialah counterpart. Counterpart juga dalam bahasa Inggris dipanggil comparable partner, helper. Nah, saya beritahu kamu dalam bahasa Ibrani, perkataan counterpart, sepadan atau comparable dalam bahasa Ibrani itu bukan bermaksud penolong yang sentiasa bersetuju dengan kamu. Belum sama dengan saya, istri-istri, dengar nih, bagus-bagus. Saya mau beritahu kamu ini rahasia ini. Menjadi istri, penolong, tidak semestinya setiap kali kamu setuju dengan suami. Counterpart, comparable ini bukannya setuju dengan suami. Tapi tidak setuju, tapi dengan tujuan untuk menolong. Juga bakal istri pada suami kamu. Jadi kadang-kadang dalam perbincangan suami istri, kenapa kau tidak setuju dengan saya? Mana boleh saya ketua keluarga dengan suami? Istri adalah penolong. Istri boleh setuju dengan apa yang suami cakap, tapi dia boleh juga tidak setuju dengan apa yang suami cakap. Tapi dengan niat menolong, bukan menjatuhkan. Amin. Jadi yang saya suka perkataan yang sepadan ini. Perkataan sepadan ataupun counterpart ataupun comparable itu maksudnya ialah yang menolong kita tidak semestinya bersetuju dengan kita sepenuhnya. Kadang-kadang ada yang kita cadangkan itu terlampau, orang bilang ambitious. Istri nampak dia punya kelemahan, dia boleh tidak setuju. Tapi dia tidak setuju bukan dia mau patahkan semangat suami, tapi dia mau beri cadangan untuk yang lebih baik dan tidak setuju dengan cadangan yang pertama tadi. Amin. Dalam perbincangan ini satu lagi tips lain saya belajar juga ini. Kalau istri-istri kan, kalau kamu tidak setuju dengan suami, kamu cakap begini saja, boleh saya bagi cadangan, bilang. Cadangan saya ini sebenarnya kau terima. Kan saya mau bantu kamu, saya bagi cadangan bagi kamu. Bagi cadangan lah yang kamu tidak setuju. Kan? Jadi saat di ujung cerita kamu bersetuju untuk tidak bersetuju. Kamu bersetuju untuk tidak bersetuju dengan pendapat kamu masing-masing. Oke, dia bilang suami, saya buat ini, kau tidak setuju, saya terima kau punya pendapat, yang kau tidak terima, saya punya cadangan ini. Oke, tidak masalah. Amin. Tetapi dengan niat menolong. Nah, satu lagi, istri-istri. Saya beritahu kamu, ini sangat penting bagi kami sebagai suami. Saya cakap ini sebagai suami. Yaitu sebagai suami, kami lebih perlukan hormat daripada kasih. Kamu bilang penuh tua, kasih paling utama lah. Betul, maksudnya dalam hubungan kita suami istri. Karena kasih kita boleh terjemahkan dalam banyak aspek.
Tetapi dalam dua hal ini yang paling kami utamakan adalah hormat. Hormat kami sebagai suami, hormat kami sebagai ketua keluarga. Itu yang paling penting. Ini cara dia untuk kamu dapat get along yang kamu punya pasangan masing-masing. Dan kami suami, kami ada bagian kami pula. Kami harus melihat istri seperti jemaat. Kasih Tuhan kepada jemaat. Amin. Jadi kita mengasihi istri dalam konteks yang diajar oleh Paulus, saya katakan tunduklah kepada suami. Kenapa kamu kena arah tundukkan kepada suami? Karena kamu ada potensi untuk kamu sebenarnya sangat luar biasa. Saya sudah sebut ini beberapa kali. Istri-istrinya bijak, sangat bijak. Tapi jangan bagi pendapat kamu kepada suami sehingga kamu melebihi atau tidak menghormati suami. Kau punya cadangan itu tidak boleh pakai. Bagus sih pendapat saya. Jangan begitu. Beritahu dengan cara yang baik. Bagi cadangan. Hormat suami. Nah, jadi susah. Tapi yang istimewa ialah maksudnya dengan kata lain, istri lebih bijak dari suami. Nah ini kamu rapor saat kamu setuju. Kamu lebih bijak, kamu lebih terperinci, kamu lebih nampak secara detail. Suami lebih melihat sesuatu jangka pendek, kamu dapat lihat jangka panjang. Tapi ada kebaikan juga lelaki dapat lihat jangka pendek saja. Karena kami kalau ada perasaan yang tidak positif, dia jangka pendek hilang sudah. Tapi kalau istri, kalau saja kamu tidak puas hati, kamu akan lihat panjang masa itu sampai berapa lama pun kamu masih ingat lagi. Jadi itu saja masalahnya. Kami mudah lupa. Jadi kami perlu diingatkan. Jadi begitu, haleluya. Bila Ishak mulai menabur, selepas hubungan dia dengan istri dia tidak ada masalah lagi. Nampak ini? Anak-anak, apa bagian kamu? Doakan ibu bapak, mama bapak senantiasa harmoni. Amin. Saya dapat lihat itu, saya dengan istri, oke saya cakap dengan ikhlas di depan jemaat Tuhan, berkat keluarga mengalir dengan luar biasa, lebih nampak. Bukan tidak diberkati selama ini, bukan tidak diberkati sebelum ini, diberkati tapi selalunya nampak itu berkat itu macam Adam hilang, begitu saja Bang. Tidak ada nampak, orang bilang, oh dia mana banyak duit tuh loterai, nah itu macam tidak apa-apa saja, tidak kesan. Tapi bila hubungan kami sebagai suami istri lebih baik, amin, luar biasa. Haleluya. Itu saya ingat lagi itu tahun 2012. Mulai luar biasa. Berkat itu nampak lebih jelas mengalir keluarga. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dia katakan sini tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Kenapa? Dia mesti ada penolong. Kenapa ada penolong? Karena penolongnya sangat penting. Inilah yang akan membantu berkat dalam keluarga mengalir. Tuhan mau memberkati keluarga, memberkati jemaat. Yang harus pasangan suami istri yang masih single jangan risau. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan risau. Yang masih anak-anak jangan risau. Tuhan memberkati. Ini adalah orang bilang prinsip asas yang Tuhan gunakan untuk memberkati keluarga, yaitu suami istri yang harmoni. Tuhan mau memberikan berkat ini kepada Ishak, kepada keturunan Abraham, Anda dan saya melalui keluarga. Suami istri khususnya paling asas ini, yaitu keharmonian rumah tangga. Dia katakan menjadi penolong baginya yang sepadan dengannya. Penolong maksudnya tidak semestinya setuju semua dengan kita. Kita boleh, istri boleh tidak setuju dengan suami, tapi dengan hormat. Haleluya. Dalam Ulangan pasal 8 ayat 18, tengok nih. Ini kita belajar. Sebentar lagi kita belajar sedikit bahasa Hebrew, boleh? Boleh, kita belajar sedikit bahasa Ibrani. Dia kata begini, kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dalam Ulangan 8 dengan 18, terjemahan baru, dia katakan, tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Maksudnya, kenapa kita ingat Tuhan? Kenapa kita sentiasa orang bilang memandang kepada Tuhan? Karena kita tahu bahwa dialah yang memberi kita kekuatan untuk mendapatkan apa? Kekayaan. Bukan sungai Nil, bukan tanah, bukan natural resources, bukan sumber alam dan sebagainya. Bukan karena usaha kita, jerih payah kita, tidak. Karena Tuhan yang memberi kita kekuatan. Kita membuat sesuatu, kita menabur. Kita buka tanah, jangan tidak buka. Haleluya. Bila sudah buka, dia alamak, suak betul ini, macam apa yang boleh tanamin ya? Terus kita bilang, dia ini berkat itu bukan karena dia rata, tanam pama, beralun, cantik, ada air dan sebagainya, tidak.
Tapi berkat itu karena Tuhan jatuhkan, atau kan dikatakan jatuhkan luar biasa, ini tidak betul. Tuhan anugerahkan daripada langit. Amin. Haleluya. Malah orang bilang kalau begini, oh tidak sampai 1 tahun ini, tidak. Yang kita tahu ialah Tuhan bagi kita 30, 60 atau 100 kali lipat, sejauh mana besar hati kita, iman kita mau menerima keajaiban daripada Tuhan. Amin. Dan katakan, dialah memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian, diikrarkannya dengan sumpah nenek moyangmu seperti sekarang ini. Maksudnya, apakah ikrar nenek moyang, ikrar sumpah yang Tuhan telah berikan kepada kita melalui Abraham, yaitu janji Abraham, Tuhan berkati kita. Tuhan ikrarkan sumpah. Jadi bagaimana dia akan tunaikan itu? Dia akan memberi kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Wah, luar biasa. Nah, saya mau bawa kita untuk melihat perkataan kekuatan. Bagaimana Tuhan bagi kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Amin. Kalau dalam bahasa Ibrani, kuasa itu atau kekuatan itu dalam bahasa Ibrani ialah coach. Itu perkataan bahasa Ibrani untuk kekuatan, kuasa. Oke? Tuhan bilang, aku akan berikan kekuatan untuk mendapat kekayaan. Coba kamu lihat kalau perkataan bride atau istri ataupun pengantin perempuan. Kalau bride, kamu tengok tuh ejaan dalam bahasa Ibrani. Ibrani apa dia baca dari macam Cina, dari kiri ke kanan. Kalau kita kanan ke kiri. Yaitu perkataan kalah. Yang pertama itu kaf itu. Yang di ujung sekali yang macam N itu he. Masih ingat lagi he? Itu cara he. Jadi kalau perempuan atau istri dipakai kalah, dia punya perkataan pertama ialah si, bukan sin, kaf. Dalam bahasa Ibrani kaf. Sementara untuk pengantin lelaki dipanggil katan. Oke, so mengapa dia panggil kulit katan? Oke, betul itu. Katan maksudnya kalau itu suami ataupun pengantin lelaki. Tengok dia punya huruf pertama. Apa itu huruf pertama dia? He, juga he. Jadi huruf pertama untuk perempuan kalah dan huruf pertama untuk lelaki katan itu bila digabungkan dia menjadi coach. Kuasa. Boleh bersama dengan saya. Huruf pertama Ibrani untuk pengantin perempuan dan huruf pertama untuk pengantin lelaki itu digabungkan, yaitu kaf dan he, itu kuat, kaf he, kuat. Lebih kurang macam sebutan deh. Saya mau belajar lagi macam mana mau sebut bahasa Ibrani dengan betul. Itu ialah kuasa, kekuatan. Amin. Untuk mendapatkan kekayaan. Di mana itu kuasa ada? Di dalam gabungan antara suami dan istri. So mengapa ketika itu Adam seorang-seorang dia bilang, saya mau cipta satu lagi penolong untuk dia supaya ada kekuatan dalam pasangan suami istri. Amin. Haleluya. Oke, haleluya. Dalam Amsal pasal 18 mau habis saya ini, yang merasa hati. Haleluya. Yang saya simpulkan, dalam Amsal 18 ada katakan, siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenal Tuhan. Nah, perkataan dikenal Tuhan dalam bahasa Inggris adalah favor. Dia katakan begini, whose findeth a wife, dalam King James Version, find a good things, perkara baik, sesuatu yang baik, and obtain favor, mendapat kemurahan. Ataupun dalam bahasa yang lebih biasa kita sebut adalah mendapat kasih karunia Tuhan. Suami-suami, siapa yang mendapat kasih karunia Tuhan? Ataupun apakah kasih karunia Tuhan beri kepada anak dan saya yang di samping kita, istri kita? Karena pasangan inilah yang Tuhan guna untuk menjadi saluran. Saya ulang sekali lagi. Pasangan suami istri inilah yang Tuhan guna, Tuhan pakai untuk menyalurkan berkat janji Abraham. Amin. Luar biasa. Mari kita lihat dalam ayat 14. Kita balik kepada Kejadian 26. Saya mau tutup ini. Orang akan melihat. Nah, saya beritahu kamu, Tuhan akan memberkati kita dan kita akan dilihat orang sekeliling kita.
Di dalam Amsal, dalam Kejadian 26 ayat 14 dia katakan begini, ia mempunyai kumpulan kambing, domba dan lembu sapi, ini si Syaka, serta banyak anak buah sehingga orang Filistin itu cemburu dengan dia. Mereka mulai cemburu dengan dia. Dan saya katakan sini bukan cemburu saja, dia pasti ada penganiayaan. Amin. Mari kita lihat di dalam Markus 10 ayat 9 ayat 30. Ini perkataan Tuhan. Karena banyak orang mengatakan, penetua, kau cakap pasal berkat. Kita orang Kristen ini berkat lebih kepada rohani. Betul. Tapi Tuhan mau manifest itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini yang Tuhan katakan di sini. Lagipun dalam konteks Ishak, dia bukan diberkati secara rohani, dia diberkati secara material. Karena orang Palestina cemburu, maksudnya orang melihat. Dia bukan melihat hal rohani. Mereka melihat yang secara tangible, yaitu secara fisikal. Melihat, dia katakan, firman Tuhan mengatakan kambing, domba, malah orang, maksudnya sih merujuk kepada hamba-hamba ataupun pekerja-pekerja yang bekerja dengan Ishak. Dia sangat banyak harta. Malah pada tahun pertama saja dia sudah diberkati dengan tanaman 100 kali lipat. Jadi orang Palestina tidak kenal Tuhan. Mereka hanya melihat secara nyata apa yang mereka lihat secara fisikal. Jadi apa yang diberkati, apa yang diterima oleh Ishak adalah berkat secara material. Di dalam Markus 10 ayat 9 Tuhan mengatakan, jawab Yesus, aku berkata padamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya dan anak-anaknya atau ladangnya, dia katakan sini, dia meninggalkan, dia bilang, sini bukan menceraikan, bukan cerai istri ya, tapi oleh karena pelayanan, dia lebih banyak tumpukan kepada pekerjaan yang Tuhan berikan kepada dia, sehingga tidak cukup masa untuk anak-anak, keluarga dan sebagainya. Apa yang Tuhan katakan? Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Jadi pada 100 kali lipat ini, apa yang Tuhan bicarakan kepada Ishak sama. Dia katakan, rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang. Dia bilang, kamu perasaan sana tidak ada istri. Dia katakan 100 kali lipat, dia 100 kali lipat rumah, anak laki-laki, dia banyak anak. Bukan hanya anak, tapi anak angkat. Anak-anak yang dia berkati di sana sini, anak yatim dan sebagainya. Kemudian saudara perempuan, maksudnya dia punya saudara-saudara laki-laki, malah ibu dan anak dan ladang, tapi tidak ada istri ya. Orang bilang saya sudah diberkati jadi mau tambah istri, tiada. Tuhan hanya bagi kita satu istri saja, dan itu cukup. Tidak pernah ada perkataan wives, tapi wife saja. Perkataan untuk berkat ini. Dia katakan sini, sekalipun disertai, tengok. Kamu tinggal, orang bilang, orang itu sekarang ini pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Amin. Rumah, amin. Saudara laki-laki, amin. Saudara perempuan, amin. Haleluya. Ibu, ya haleluya. Saya banyak ibu. Ibu-ibu sana sini. Anak dan ladang, haleluya, ladang, haleluya. Tapi bila ayat yang berikutnya, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, diam-diam terus. Siapa kamu? Kita akan menerima penganiayaan. Apa yang diterima oleh Ishak, kita akan terima. Sama. Tapi saudara-saudara, mari kita ubah penganiayaan ini menjadi sukses. Mereka mulai cemburu, mereka akan melihat berkat yang mengalir kepada kita. Dan Tuhan telah bicara dengan begitu jelas melalui pasangan suami istri yang harmoni, seperti Ishak dan Rebeka. Luar biasa. Amin. Orang akan melihat, orang akan mulai cemburu dan mereka mulai mengata sesuatu kepada anak dan saya. Oh, orang itu mesti ada bisnis gelap ini. Oh, menipu itu. Dan sebagainya. Tapi yang sangat istimewa saya mau beritahu kita, kamu katakan berdua, ini berkat semua ini pada masa akan datang. Ini berkat semua ini pada waktu kita bersama di surga nanti. Ini berkat rohani. Saya beritahu kamu, apa yang Tuhan katakan? Sekarang nih, orang ini sekarang pada masa ini, sudahlah sekarang pada masa ini. Maksudnya berkat itu mengalir sekarang. Tapi bukan sekarang dan pada masa ini saja, tapi juga dia katakan di sini ayat yang berikutnya, dan pada zaman akan datang. Zaman akan datang dan juga dia katakan dan akan menerima hidup yang kekal. Maksudnya kita diberkati sekarang ini, pada hari ini, perkataan di sini masa ini, kemudian akan datang masa depan kita. Amin.
Siapa yang belum dapat melihat masa depan dia, Tuhan mengatakan masa depan sudah Tuhan berkati. Karena apa yang Anda percaya dengan Injil, karena apa yang Anda tahu yang kita miliki dalam Kristus Yesus, karena Anda melihat bahwa Anda pewaris janji Abraham. Dan oleh karena Injil ini kita melayani Tuhan, kita memberitakan Injil. Tuhan mengatakan pada hari ini, orang ini pada masa ini, sekarang ini menerima apa? Berkat yang luar biasa, 100 kali lipat. Dan bukan hanya pada masa sekarang ini, perkataan digunakan masa ini, tapi juga akan datang dan juga kelak bila kita masuk dan berada bersama dengan Bapa di sorga. Di sorga. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, inilah firman Tuhan yang sampai pada hari ini. Saya mau simpulkan. Tuhan memberkati, malah berikrar untuk memberkati keturunan Abraham. Kita belajar dari Ishak yang merupakan sama seperti Anda saya. Firman Tuhan mengatakan dalam Galatia, kalau kita milik Kristus, kita juga adalah pewaris janji, malah penerima hak keturunan Abraham. Amin. Nah, sama seperti Ishak diberkati 100 kali lipat. Dan di mana dia berada? Di tanah di mana Tuhan janjikan. Anda dan saya dijanjikan dengan tanah perjanjian, yaitu tanah perhentian, yaitu di dalam Kristus Yesus. Tuhan katakan jangan pergi ke Mesir. Tuhan katakan kepada Anda dan saya, jangan bergantung pada kekuatan kita seperti di Mesir. Mereka melihat bahwa mereka diberkati karena ada sungai Nil, karena mereka berusaha mengalirkan air itu ke tanah mereka. Berjadi payah mereka diberkati. Tidak. Tapi Tuhan mengatakan tinggal di tempat. Maksudnya di mana? Di mana Tuhan janjikan kepada kita, yaitu di dalam Kristus, di tanah perhentian kita, rest kita dalam Kristus Yesus, di mana pekerjaan Yesus sudah selesai. Bagaimana kita diberkati? Kita menabur di mana Tuhan berikannya kepada Anda, yaitu dalam iman. Dimanapun ada Tuhan beri kepada kita tanah, bukit, gunung ganang tidak masalah, di lembah, di tepi sungai, puji Tuhan. Berbatu-batu tidak masalah, orang bilang pampang tidak masalah. Karena berkat kita bukan apa yang kita lihat di bawah, tapi berkat kita firman Tuhan mengatakan yang kita menerima berkat dari sorga seperti hujan yang turun di tanah Kanaan. Dan Tuhan berkata pada kita di luar biasa. Saya mau simpulkan ini. Tuhan mau berkati kita di dalam keluarga, dalam pasangan suami istri yang harmoni. Dan Tuhan mengatakan bahwa laki-laki perlu ada penolong. Dan penolong itu bukan berarti dia setuju dengan kita 100% setiap kali. Kadang-kadang ada pasangan suami istri dia ada pergeseran karena kau tidak setuju dengan saya, kau tidak setuju dengan saya. Tidak selesainya. Istri boleh tidak setuju dengan kita, tapi dengan niat yang tepat, yaitu menolong suami, menolong keluarga, menolong semua ahli-ahli dalam keluarga yang terbaik. Amin. Tuhan menjadikan kita sepadan dengan istri kita sebagai suami. Dan melalui ini, ketika Ishak dan Rebeka, hubungan mereka sudah harmoni, tidak masalah lagi, malah mendapat jaminan daripada Abimelek, tapi lebih tepat jaminan daripada Tuhan. Yang mereka tidak akan diapa-apakan, maka menaburlah Ishak di tempat di mana dia berada, tidak pergi ke Mesir, dan Tuhan berkati dia 100 kali lipat. Amin. Firman Tuhan mengatakan siapa yang mendapat istri, mendapat yang baik, dan mendapat kasih karunia, kemurahan, mendapat favor daripada Tuhan. Amin. Ini luar biasa. Dan kita belajar bahwa Tuhan mengatakan, aku akan memberi kamu kekayaan. Dia bilang, tapi melalui kekuatan. Tuhan akan beri kita kekuatan mendapat kekayaan. Perkataan kekuatan itu adalah gabungan dari nama, huruf pertama lelaki dan perempuan. Bila digabungkan, yaitu kalah dan juga katan. Bila digabungkan, dia menjadi kuat. Itu kekuatan. Kamu tahu apa dasar kekuatan dalam pasangan suami istri? Apabila kita melihat, suami melihat bahwa istri adalah penolong, istri adalah kasih karunia Tuhan, dan istri menghormati, tunduk kepada suami. Bukan berarti apapun suami cakap setuju, tidak semestinya. Dari masa-masa istri boleh bagi cadangan, dan beritahu suami dengan hormat, saya bagi cadangan saja, kau terima tidak masalah, bukan saya paksa kau. Dan kita berdoa supaya suami melihat, karena istri soalnya lebih bijak dari suami, selalu. Sama apa istri perlu
Tuhan arahkan dan perintahkan untuk tunduk pada suami. Karena mereka punya kecenderungan untuk menjadi pemimpin itu luar biasa. Tapi mereka perlu ada ketundukan. Laki tidak perlu karena arah. Dia bilang untuk merendahkan diri. Seorang itu perlu direndahkan karena mereka ada sudah self esteem yang luar biasa. Istri memiliki ini. Dari satu sudut itu merupakan satu hal yang positif. Tapi Tuhan mau ada kerendahan hati. Amin. Ini luar biasa. Dan kita belajar dengan luar biasa bahwa apabila kita mendapat berkat ini, orang luar akan melihat dan kita akan menerima penganiayaan. Tapi Tuhan janjikan bahwa jikalau karena Injil, karena Yesus Kristus, mengikut Yesus, melayani Yesus, Tuhan mengatakan pada hari ini, masa ini, sekarang, like perkataan Tuhan digunakan, kita diberkati. Jadi bukan bermaksud berkat yang akan datang, bukan berkat tidak nampak, tapi berkat sekarang ini. Malah masa akan datang juga, dan juga masa bila kita bertemu dengan Bapa di sorga, mata dengan mata. Berkat itu mengalirlah hidup kita. Amin. Yang luar biasa. Firman Tuhan sampai di sini, saya berdoa supaya apa yang kita belajar pada hari ini akan memberkati kita yang luar biasa. Saya pribadi diberkati, terutama dalam aspek hubungan suami istri. Amin. Saya berdoa suami istri. Mari anak-anak kita berdoa untuk ibu bapak kita supaya mereka tetap kuat. Amin. Mereka tetap harmoni. Ada damai sejahtera. Kalau ada perselisihan, Tuhan bagi jalan keluar untuk selesaikan. Istri adalah ketundukan kepada suami. Tapi lebih daripada itu ialah suami melihat istri sebagai kasih karunia, favor, kemurahan yang Tuhan berikan kepada dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga,